قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi SAW merupakan aulia atau wali Allah sekaligus ulama. Manusia-manusia yang begitu dekat dengan Allah seperti halnya Nabi SAW. Namun, jika diperhatikan, kisah-kisah karomah atau keistimewaan lebih banyak terdapat pada para wali setelah masa sahabat Nabi. Dengan kata lain, lebih banyak cerita karomahnya para wali ketimbang para sahabat. Memandang hal ini, Habib Lutfi bin Yahya dalam Secercah Tinta menjelaskan bahwa pada zaman Nabi SAW tidak perlu ada yang namanya karomah itu, karena keimanan mereka langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, tidak membutuhkan penguat lain berupa karomah itu. Mendekati keimanan para sahabat ialah golongan tabi'in yang hidup menjumpai para sahabat. Jaminan keimanan mereka langsung diketahui dari para sahabat Nabi. Walaupun mereka tidak melihat Rasulullah, mereka sudah bercermin pada para sahabat Nabi. Mereka menyadari kedudukan para sahabat yang hebat dan luar biasa, apalagi Rasulullah SAW yang tidak bisa diukur. Maka untuk meyakini dan beriman tidak perlu adanya karomah. Tetapi setelah era tabi'in, karomah yang datang dari Allah itu perlu adanya karomah semacam karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali-wali lainnya. Munculnya karomah di tangan ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengangkat kepercayaan masyarakat umum supaya lebih tebal terhadap mukjizat Nabi SAW. Menurut Habib Lutfi, tujuan dari karomah-karomah ulama dan para wali ialah untuk menunjukkan mukjizat para nabi terdahulu. Karomah-karomah itu membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam. Keyakinan orang awam dan kepercayaan terhadap Al-Quran serta yang terkandung di dalamnya akan semakin tebal. Karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah masih diberikan karomah. Dan bagi pengikut Ahlul Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada pada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Wali menurut Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani, gurunya Kiai Haji Hasim Asari, adalah seorang arif billah atau mengetahui Allah sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Artinya, para wali itu menjauhi segala macam kemaksiatan bebarengan dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para wali itu belum berkategori maksum atau terjaga seperti para nabi. Maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh. Makanya mereka disebut waliullah. Keberadaan wali yang sedemikian agung itu mendapatkan keistimewaan dalam hidupnya. Mereka dalam hidupnya selalu mengingat dan menggantungkan diri serta menyatukannya pada Allah.
Hati selalu menghadap dan pasrah dengan takdir Allah saja. Itulah definisi sederhana mengenai wali menurut Mbah Soleh Darat. Adapun karomah menurut Mbah Soleh Darat adalah sesuatu yang melayani adat atau berbeda dari sewajarnya. Jika dilihat secara kasat mata, mereka yang mendapatkan karomah selalu menunjukkan pribadi yang baik dan meniru jejak Rasulullah SAW dengan bekal syariah dan baik secara ideologi dan perilakunya. Karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat pun waliullah masih diberi karomah, dan para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah sepakat mengenai karomah yang ada pada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Itulah hikmah adanya karomah para wali. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan kita agar semakin cinta dengan Allah dan Rasul-Nya dan meniru perbuatan-perbuatan para wali-waliullah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan maupun keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terutama kepada orang-orang yang selalu taat dan beramal soleh. Keistimewaan tersebut dapat diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, ulama, maupun orang biasa. Beberapa keistimewaan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat dan irhas atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah Allah untuk para wali, dan maunah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan, seperti peristiwa orang yang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang mempertebal keimanan umat manusia. Meski begitu, karomah dinilai pula sebagai ujian dari Allah, lantaran para wali berbeda dengan para nabi. Mereka diuji dengan keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Beberapa kisah karomah yang paling terkenang adalah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.